Oke, ini sesuai dengan tulisannya adalah praktek rangkaian supervisi akademik dengan pola coaching. Oke, ini adalah petunjuknya. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini kita mau observasi video pembelajaran ketika Bapak dan Ibu melakukan di PI oleh kami. Karena itu, duduknya diubah lagi sesuai dengan PP-nya. Jadi PP-nya Bu Tia di sebelah sini, PP-nya saya di sebelah sini, PP-nya Bu Tia di sebelah sini. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah apa yang kami lakukan dan rambu-rambu penilaiannya ini akan kami bagi sehingga Bapak dan Ibu tahu apa sih yang kita lakukan. Ini sebenarnya sudah diisi oleh Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 proses, proses sebelum, kemudian proses pengamatan, kemudian yang terakhir adalah proses pasca setelahnya. Kemudian Bapak dan Ibu juga akan kami beri form penilaian. Oh, nggak ada ya form penilaiannya? Sudah ada. Jadi di sini ada lembar observasi pembelajaran untuk kegiatannya, kemudian rencana pengembangan diri setelahnya pasca. Kemudian lembar catatan percakapan ini pasca juga, lalu pra-observasi. Jadi ada 4 form yang harus diisi. Bisa bantu mulia ketika saya bisa. Lalu apa yang dilakukan pada pra-observasi? Bapak dan Ibu mendiskusikan fokus pengembangan yang akan diobservasi dari video pembelajaran. Nah, kalau di kelompok saya ini sudah yang ada siap adalah videonya Bu Titin. Kemudian untuk kelompoknya Miss Ima, silakan didiskusikan siapa? Mbak Eka, saya di sana, Pak Dewi, sini. Siapa? Videonya siapa? Bu Dewi. Oke. Kemudian punya Bu Ria, siapa? Ini siapa? Pak Didi. Pak Didi. Pak Didi. Oke. Jadi karena kita sudah tahu siapa-siapa yang akan ditampilkan, ya, maka orang yang ditunjuk videonya itulah yang menjadi juru bicara. Jadi pengembangnya apa yang mau dikembangkan itu bisa diceritakan, ya. Setelah itu nanti akan kami tayangkan videonya. Kemudian masing-masing teman-teman menilai pada prosesnya. Setelah itu dilihat lagi pada pascanya, memberikan feedback. Jadi itu kita lakukan secara bertahap. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah berarti waktu diskusi untuk observasi 10 menit aja cukup ya. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi Bu Titin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, bahagia Ibu. Ibu, hari ini kan Ibu akan melakukan praktik pembelajaran di kelas. Ya. Sebelum saya mengobservasi kelas yang dijalankan, pembelajaran yang dibaca, ada beberapa hal yang saya katakan. Dan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran diskusi berpenggunanya? Oke. Untuk hari ini pada saat di akademik, tujuan pembelajaran saya itu membuat rancangan dari pembuatan prototipe penghasilan energi alternatif yang sifatnya sederhana dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar ini menjadi solusi atas permasalahan keterbatasan energi. Mata pelajaran apa ini? Pelajaran fisika itu Pelajaran fisika dan itu akan membuat rencana pembuatan prototipe untuk mengatasi solusi ketersediaan energi. ya ketersediaan. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, apa yang menjadi area pengembangan yang akan dicapai nantinya? Saya ingin menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, kemudian
kemudian harapannya saya juga dapat memandu proses pembelajaran dengan maksimal. Untuk memandu pembelajaran yang efektif dan maksimal ini, apa langkah-langkah atau strategi yang akan digunakan nanti? Oke, strategi yang akan digunakan itu saya akan menggunakan media yang sifatnya visualisasi. Kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran komparatif dan juga outdoor. Berarti nanti akan ada pembelajaran dan visualisasi, kemudian ada pembelajaran yang komparatif, dan juga ada kegiatan outdoor. Saya sudah sangat tidak sabar untuk melihat pembelajaran yang dilaksanakan di kelas ini. Baik Bu Titin, saya pikir cukup ya untuk calon presentasi yang kita lakukan. Sekarang silakan untuk mempersiapkan pembelajarannya. Terima kasih Vicky. Bagaimana perasaannya sudah selesai lakukan praktek pembelajaran? Senang, terus agak penasaran juga sih dengan hasilnya seperti apa. Oh ya, baik. Jadi Bu Titin sudah sangat penasaran ya, dengan apa yang sudah saya observasi. Baik Bu Titin, tadi sebelum mulai pembelajaran kita sudah menyepakati bahwa area atau aspek-aspek yang akan diamati atau dikembangkan oleh Bu Titin adalah tentang pembelajaran yang nyaman dan efektif, begitu ya Bu Titin ya, pembelajaran nyaman dan efektif. Nah, jadi di situ saya melihat situasi pembelajaran, apakah itu menimbulkan rasa nyaman. Jadi di situ saya lihat ada dan membuat anak merasa nyaman. Kenapa itu? Karena di sana saya lihat itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih di mana mereka mau belajar. Jadi anak diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan di tempat yang mereka senangi, gitu, dan tidak ada paksaan. Jadi di situ menurut saya ada aspek membuat rasa nyaman dalam pembelajaran. Kemudian efektif atau tidak, tadi saya melihat bahwa tujuan pembelajaran itu untuk di akhir kegiatan anak-anak bisa membuat rancangan prototipe dan memang itu tercapai. Tadi saya lihat, berarti mungkin bisa dikatakan bahwa memang tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran ini berjalan dengan efektif. Nah, kemudian ada hal-hal lain yang saya lihat, mungkin tadi saya belum melihat adanya siswa membuat kesimpulan di akhir kegiatan pembelajaran. Ya, kemudian karena tidak ada kesimpulan seperti itu, jadi saya juga belum lihat untuk memberi informasi kepada anak didik terkait apa yang mereka rasakan atau apa yang sudah mereka peroleh pada pembelajaran. Iya, karena tadi saya hanya mau pembelajaran bagaimana menuliskan kesimpulan dan refleksi yang jadi memang untuk kesimpulan juga belum nampak dari ya. Jadi itu saja hasil dari pengamatan saya. Kemudian dari ibu sendiri merefleksikan bagaimana praktek pembelajaran ini. Apakah ibu sendiri menilai tujuan pembelajaran ini sudah tercapai? Kalau menurut saya Bu, tujuan pembelajaran tapi sudah tercapai. Hanya saja bagian pengembangan dari KSP-nya belum maksimal ke anak-anak. Kemudian dari saya itu yang ibu sampaikan tadi, umpan balik sama kesimpulan akhir itu belum dibuat. Karena di akhir sekitar sampai sebelum istirahat itu waktunya mepet dan mereka balik dari paman. Kemudian saya meminta mereka menuliskan kesimpulan dan refleksi di kolom komentar di Google, sehingga saya harus membaca dan secara sehingga umpan balik dari saya itu memang belum maksimal, belum nampak. Itu yang saya rasakan. Baik, tadi saya ada mendengar bahwa ibu mengatakan KSE itu belum maksimal. Iya. Nah, apa
indikator yang menunjukkan bahwa KSP yang diterapkan itu belum maksimal? Oke, jadi KSP yang belum maksimal di sini dalam artian tadi kejadian pada saat anak-anak yang mengatakan kelompok itu masih ada temannya yang ngobrol, kemudian saya tanyain kamu bahas tentang apa, lalu dia jawab lagi ngomongkan Bu pada saat kelompok kami nanti itu jawabannya itu seperti apa. Kemudian di awal rencana awal saya mau mengajak mereka menggunakan teknik stop. Nah hanya mereka sudah melakukan sudah beberapa kali karena dari awal teman materi teman-teman itu sehingga mereka bilang Bu hari ini kita SD cuma saja. Jadi menurut saya perlu ditingkatkan lagi untuk SD. Gitu. Nah kemudian tadi juga ada tentang keefektifan pembelajaran. Ibu mau mengembangkan pembelajaran yang efektif. Jika ibu menilai sendiri seberapa efektif pembelajaran ibu jika yang sudah ibu lakukan itu jika kita kasih skala misalnya 1 sampai 10. Kalau menurut saya di angka 8 seperti itu 7 atau 8 gitu. Nah, apa indikator yang membuat kita berani mengatakan bahwa sudah di angka 8 begitu? Karena saya merasa tadi pada saat proses anak-anak membuat rancangannya, anak-anak nyambung dengan apa yang disampaikan. Kemudian pada saat karena pertemuan sebelumnya kan mereka diskusi permasalahan apa yang ada di lingkungannya sehingga mereka dapat tahu masalahnya adalah seperti aktivitas apa sehingga mereka tahu melakukan berkonten apa sehingga menurut saya langkah-langkah tersebut bisa membantu mereka untuk menuntut mereka membuat rancangan prototipe ini itu yang menjadi indikator saya. Nah, yang terakhir nih saya mau bertanya tentang strategi. Nah, apakah strategi yang dirancangkan ketika dilaksanakan itu sudah sesuai dengan harapan itu? Tadi ada strategi visualisasi, kooperatif dan outdoor, kegiatan outdoor. Apakah itu sudah berjalan seperti yang dirancang? Menurut saya sudah kalau dari visualisasinya karena di 1 hari sebelum pembelajaran saya mengirimkan bahan di Google Classroom, ada video, ada jurnal. Kemudian pada saat tadi di kelas, karena kan mereka bebas menentukan boleh infografis, boleh Google Slide, kami kooperatif. Kalau kooperatifnya memang mereka ada kelompok sehingga bisa bertukar pendapat tadi. Kemudian kalau outdoornya itu memang ada anak-anak yang tetap memilih kelas karena itu keputusan mereka ada yang memilih taman dan mereka merasa nyaman. Nah, jadi positif setelah kita berbincang tentang ini, apa tindak lanjut yang akan dilakukan terkait dengan beberapa hal? Mungkin ada hal-hal yang kurang tadi yang belum nampak, belum muncul dalam pembelajaran itu. Untuk tindak lanjut saya yang pertama tadi seperti yang disarankan ada yang disampaikan bahwa memang kesimpulan sama umpan balikan tadi belum nampak ya jadi saya ingin meningkatkan untuk berikutnya penekanan pada kesimpulan sama pemberian umpan balik pada anak-anak. Kemudian asesmennya tadi asesmennya kan pada saat anak-anak menyampaikan pas dan nanti saya akan berikan lagi asesmennya sebagai bagian penyampaian kesimpulan juga. Kemudian untuk KSE-nya juga akan saya terapkan karena memang KSE ini penting apalagi pada saat pembelajaran di sini memang perlu anak-anak harus punya kesadaran diri penuh dan mereka juga bisa menjalin relasi yang baik kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab pada saat mereka ingin memaparkan atau menyampaikan yang ingin saya kembangkan itu ini pemerintahan. Baik, di antara tindak lanjut tadi ada banyak sekali ya yang akan dikembangkan ya, mulai dari asesmen, kemudian yang pertama sekali adalah kesimpulan umpan balik, kemudian ada KSE. Nah, di antara 3 itu manakah yang paling kuat mau dikejar oleh KPP? Saya pengennya KSE karena dari KSE ini kan dalam artian ketika guru dan anak-anak memang KSE-nya diimplementasikan dengan baik otomatis dalam proses pembelajaran nanti dalam 2 jam pelajaran semoga untuk waktu menuju ke menarikan kesimpulan sama pemberian kembali itu otomatis juga akan bisa tertangkap. Nah, harapannya itu. Oke, baik. Jadi bentuk KSE yang akan ditingkatkan ini seperti apa?
bentuk KSE yang akan disampaikan ini? Nah ya, oke. Untuk bentuk KSE-nya itu yang pertama memang ini kan pelajarannya itu fisika di kelas 10, saya buat kelas itu di hari Senin Bu. Nah hari Senin ini biasa anak-anak menganggapnya itu kan hari Senin kurang, jadi biasa semangatnya itu agak kurang. Jadi saya pengennya memang manajemen diri sama kesadaran penuh dari anak-anak, kemudian dari gurunya sendiri lebih persiapannya lebih matang agar memang pada saat di kelas anak-anak dan gurunya itu memang sudah dalam posisi siap untuk kita merasa nyaman untuk belajar. Kemudian dari segi relasinya anak SMA memang saat ini yang menjadi atau keprihatinan itu adalah pada saat anak-anak berbicara itu kan biasa ada kata-kata yang kurang baik untuk diungkapkan, tapi menurut mereka itu sebenarnya biasa saja, tapi sebenarnya itu punya makna yang kurang. Jadi harapannya anak-anak bisa berrelasi dengan baik, baik dengan teman, dengan guru, kemudian dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Baik, berarti setelah liburan Titin akan meningkatkan KSE, apalagi anak-anak setelah itu biasa menyenangi seperti itu, dan nanti Ibu akan meningkatkan kemampuan mereka dalam relasi. Terima kasih Ibu Titin. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan jangan lupa kabar-kabari kita ya. Ya, terima kasih Bu Titin. Ini saya sebenarnya Titin, oke. Jadi setelah saya melihat video pembelajaran dari Titin, kan memang saya bisa melihat saya dan Titin sama-sama jenjang, sama-sama saya SMK, jadi SMA, jadi hampir sama pembelajaran di dalam kelas. Jadi kalau bagi saya pribadi selaku guru SMK yang mungkin sama Bu ya, untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ataupun PSI itu sangat mudah sekali menurut saya ya, karena di usia segitu anak-anak sudah bisa mengekspresikan dirinya, bisa paham apa yang dia rasakan, dia bisa bercerita apa yang dia rasakan, dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka. Dan juga tadi di video pembelajaran sangat menarik sekali bahwa ibu mengajak anak-anaknya buat outdoor ya, karena memang anak SMA itu memang tipe yang cepat bosan sekali. Jadi ketika udah agak lama sedikit 30 menit, 40 menit, biasanya mereka udah mulai ngantuk tuh. Nah makanya Bu Titin mensiasati buat belajar di outdoor. Jadi saya itu ide yang sangat bagus, dan juga mungkin juga muridnya dibagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi situ bisa kita lihat kemampuan berrelasinya seperti apa. Secara umum saya bisa melihat pembelajaran diferensiasi dan juga PSE juga masuk semuanya. Jadi hijau. Oke, itu satu. Baru yang kedua pertanyaannya, apa yang harus diperbaiki oleh Bu Titin selaku guru? Selaku guru mungkin Ibu ada refleksi nggak Bu Titin pembelajaran? Ada refleksi. Apa yang Google Classroom nggak? Iya. Mereka menulis komentar di Ibu tadi ada bacakan nggak? Salah satu contoh ini dari karena itu udah istirahat, itu mereka langsung keluar. Jadi mungkin buat time management aja saya menurut saya yang sampai bisa pada waktu, dan juga kalau bisa refleksi itu memang kita pas harus di akhir, jadi sesuatu bisa paham bahwa kita bisa tahu juga kan perasaan siswa setelah pembelajaran kita, masih ada yang bingung nih, masih tidak pada paham, jadi kita bisa merencanakan efeknya setelah refleksi. Oke, baik, itu yang kedua. Yang terakhir pertanyaan saya. Ada pertanyaannya. 3 aja, jangan banyak-banyak. Bapak suka menyiksa temannya. Oke, Bapak tadi melihat Ibu Kiki sebagai coach, kemudian Ibu Titin sebagai coachee. Apa yang bisa Bapak pelajari dari pertanyaan-pertanyaannya coach itu? Jadi kalau saya perhatikan tadi memang sudah sangat mendalam sekali Bu ya. Jadi tadi Bu Kiki, Ibu kira-kira. Jadi tadi juga mengeksplor lebih, jadi kalau misalnya ada satu statement yang dulu bersama Bu Titin, jadi tanya lagi, gimana Bu maksudnya, jadi lebih kayak menggali dan juga mengkonfirmasi apakah benar seperti ini. Jadi yang sudah dilakukan Bu Kiki sudah sangat bagus sekali sesuai dengan alur kita. Oke, karena Bu Kiki adalah guru SD, Pak, Ibu Kiki suka kasih bintang 1 dan sampai 3, bintangnya berapa? 5 lah Bu. 3 aja. Berarti maksimalnya 3 Bu ya? 3 maksimal. Saya kasih 3. Terima kasih Pak Jul. Oke, kita
kesempatan Dombanya. kepada kelompok kami. Menurut kelompok kami, setelah kami menonton video pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Titin itu sudah sangat baik. Karena jenjangnya di sini, Bu Titin SMA, saya SMP, saya lebih banyak belajar. Tetapi juga harus melihat situasi. Nah, kalau di SMA memang enak pembelajaran diferensiasi karena ada sadar diri mereka. Iya betul. Kalau di SMP ini masih tahap di mana pengalihan antara anak SD ke anak SMP agak sulit ya. Oke, itu harus ada agak sedikit toy gitu harus ada. Jadi kami termotivasi untuk pembelajaran diferensiasi melalui video itu. Dan juga yang kedua, oleh karena aturan. Kalau di sekolah saya nggak boleh pakai gadget. Nah itu dia. Sebenarnya sama. Oh. Karena tadi Ibu Titin bilang di awal jangan gunakan dulu handphone. Nah, ketika mau keluar silakan gunakan. Kemudian ketika mereka masuk simpan dulu handphonenya, itu ada. Tidak diperhatikan ya? Boleh kan? Mereka boleh menggunakan HP pada saat pembelajaran. Tapi memang nggak boleh. Sama sekali nggak boleh ya. Memang harus posting di Google Classroom bahwa pembelajaran itu pakai HP. Itu dia jadi apa ya? Sebenarnya KSE ini juga pembelajaran berdiferensiasi ini juga kita bisa lakukan sebenarnya, tetapi kita juga harus melihat situasi yang ada di sekolah. Banyak hal yang menghambat, salah satunya tadi adalah pembawaan alat komunikasi seperti handphone. Nah, jadi di sini juga kita berlatih untuk berakal, gurunya juga ya, berakal, banyak akal di sini. Tapi melalui video tadi kami lebih banyak belajar kelompok kami, oh iya ternyata begitu. Kemudian yang berikutnya yang saya lihat tadi, enak bahwa anak-anak itu belajarnya keluar ya. Kalau anak SMP, apalagi lantai atas ya, kalau saya itu di lantai atas. Agak mohon maaf dalam sedang batin mas saya kalau ya. Bawa mereka ke lab aja tuh 30 menit waktu yang diperlukan untuk jalan ke lab. Belum lagi nanti anak-anak itu waktunya lagi. Nah itu ya, jadi agak-agak ya begitulah ya. Itu memotivasi ya ya. Apa lagi yang kedua apa pertanyaannya? Yang kedua, apa yang harus dikritisi atau apa yang harus diperbaiki dari penampilan guru? Baik ya. Sudah baik. Memang benar kata Pak Jo tadi bilang waktu sih, manajemen waktu untuk supaya di akhir tuh lebih kelihatan refleksinya. Gitu. Kesimpulan tadi ya, kesimpulan juga so far sih belum bagus. Memang sih ini ngajar Ini fokus sih ya jawabnya. Oke, nggak apa-apa. Lalu yang terakhir tentang coach. Apa yang bisa dipelajari? Dan keren dan pikir dan ada kata-kata kira-kira kan tadi kan Itu nggak begitu. Tapi ada Oh, ini juga udah menyadari. proses belajar tadi dari gurunya Aku udah menyadari diri. sudah bagus sih Oke, sudah bagus sekali. coach dan coachnya tadi itu sudah lebih sangat inilah ya, lebih sudah karena alam bisa karena terbiasa. Nah itu dia udah nampaknya udah sangat terbiasa gitu. Oke, terima kasih. Oh, bintangnya berapa? Dan ibu mau dari angka 1 sampai 3. boleh nggak 3,5? Terima kasih. Oke, satu hal yang saya juga pelajari dan saya suka ketika coaching itu berlangsung adalah bagaimana coach bisa memberikan penguatan. Ya. Kemudian juga melakukan repetisi yang dikatakan sebagai konfirmasi. Jadi memang itu yang harus kita lakukan ketika kita menjadi coach supaya pertama pembicaraan itu terarah, yang kedua supaya coachingnya juga mengingat apa sih yang ingin disampaikan. Menindaklanjuti perkataan Mem tadi ya, kita harus memberikan konfirmasi dan penguatan. Nah, seperti apa kata-kata bentuk penguatan yang harus kita
kita sampaikan pada saat kita coach. Contoh ya tadi ya, memang pada saat tadi saya coach dengan Bu Ayu, Saya memang setuju. saya ada bicara seperti itu. Iya. Saya setuju Bu dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, apakah itu bentuk salah satu bentuk kata-kata penguatan atau lebih mengarah ke solusi gitu Bu? Jadi Itu lebih ke solusi. Jadi memang ya. ketika kita melakukan coaching, kita nggak boleh memberikan pendapat kita itu stop. Oh. Jadi kata yang paling baik adalah baik, saya paham, baik, bisa dimengerti. Ya, terus lanjutkan. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita memberi perhatian kepada si coaching. Nah, jadi memang ketika ada satu anak atau teman kita yang curhat, ya saya dengar, iya, lalu bagaimana? Baik, saya bisa mengerti, bisa saya pahami. Terus itu juga bisa ya dengan gestur kita juga itu juga bisa dijadikan sebagai satu penguatan. Ya, iya begitu. oh gitu